Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji bulan September 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, pada bulan September ini Engkau mengingatkan kami bahwa sumber iman kami ada dalam kitab suci dan tradisi, yang mana Santo Hieronymus mengumpulkan kumpulan-kumpulan dan gulungan-gulungan kitab dan kemudian melaporkannya ke Vatikan, dan Vatikan memutuskan untuk pengumpulan bacaan-bacaan yang disebut kanonik dan deuterokanonika itu. Bulan September ini kami ingin bersama-sama merenungkan sabdamu dalam kelompok-kelompok KBG. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru, sebagaimana Engkau menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ketika Engkau datang mengunjunginya, kunjungilah hati kami agar kami terbuka kepadamu, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi, selamat memasuki bulan baru, bulan September, bulan kitab suci. Maka saya akan membacakan saja dulu acara bulan September di mana ada orang-orang kudus. Pada tanggal 3 kita memperingati Santo Gregorius Agung Paus. 8 September kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Tanggal 13 September peringatan Santo Yohanes Chrysostomus Uskup. Tanggal 14 pesta Salib Suci. Ditemukannya salib suci. Tanggal 15 peringatan Santa Maria Berduka Cita. Tanggal 16 peringatan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Tanggal 20 peringatan Santo Andreas, Kim Taegon dan kawan-kawan. Tanggal 23 peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Dan 27 September peringatan Santo Vincentius Apollo Imam. 29 September pesta Malaikat Gabriel, Mikael dan Rafael. Dan tanggal 30 peringatan Santo Hieronymus Imam. Mengapa kita merayakan atau kita mempunyai bulan kitab suci di bulan September? Karena Santo Hieronymus.
Dia ada seorang biarawan yang mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan tulisan-tulisan, artefak-artefak kitab suci, kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu. Itulah usaha Santo Hieronymus yang dihargai oleh gereja sebagai pujangga gereja dan imam. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang pertama, perutusan Yesus, itu mewartakan kabar baik. Dan pewartaan kabar baik itu bukan hanya dengan sabda, tapi juga dengan karya. Contoh pertama adalah penyembuhan mertua Simon. Setelah Simon bergabung dengan Yesus di Danau Galilea, apa kata Yesus kepada Simon? Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan sejak itu Simon pergi mengikuti Yesus, tapi juga pulang ke rumah dan mendapati mertuanya sakit. Dan Yesus selalu memberkatinya, dan bahasa Alkitab suci menghardik. Karena dulu sakit itu selalu dikaitkan dengan roh-roh jahat. Sekarang adalah virus, bakteri, dan sebagainya. Tentu dengan kesembuhan mertua Petrus, tersiar kabar. Memang tidak seviral zaman kita. Kalau pada zaman kita mungkin dari seluruh mana-mana datang. Dan ini dari mulut ke mulut. Maka malamnya orang mengepung, istilah dalam tanda petik, kediaman Petrus di Kapernaum itu mencari Yesus. Dan saya kira memang seluruh dunia ini sampai hari ini kita mencari Yesus kan. Dengan doa-doa kita setiap hari, dengan devosi-devosi kita, dengan merayakan Ekaristi. Tapi jangan lupa jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran kita. Sehingga sabda yang Yesus sampaikan kepada kita betul-betul membawa kegembiraan dan sukacita, bukan membawa kepedihan. Dan juga perilaku kita sebagai seorang pengikut Yesus yang telah dikumpulkan oleh Yesus, mengikuti teladan para rasul yang militan, yang setia, yang kreatif dan penuh dedikasi. Maka pada bulan September ini, mari kita membuka kitab suci, membacanya. Jangan menyimpan kitab suci di dalam lemari, tapi kita buka, kita baca agar kita mendapatkan rema-rema, kalimat-kalimat yang mengena untuk kelanjutan hidup kita. Dalam bersyukur, memuji Tuhan, dan juga memohon apa-apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Yesus sudah membuka hati, membuka diri untuk kita, mengundang kita untuk datang mendengarkan sabdanya, juga melaksanakannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Beruntunglah kita telah diundang oleh Yesus. Dan undangan ini adalah undangan amat sangat VVIP, sangat-sangat super. Bagi siapa yang berani menjawab kata-kata dan undangan Yesus, dia tidak pernah akan lapar, dia tidak pernah akan haus, baik secara jasmani maupun secara rohani. Selamat membaca kitab suci, selamat men-sharingkan kitab suci dalam keluarga, sehingga keluarga mendapat pelita dari Yesus sendiri, sabda yang tidak pernah akan lenyap. Selamat menikmati, selamat merayakan bulan kitab suci. Tuhan memberkati.